usianya ini hampir lama ini. Ada kalau nek 25 tahun. Makanya batangnya sampai begini. Ya, Pak, bisa dijelaskan Pak, awal mula menjadi seorang petani bonsai ini seperti apa Pak? Gini, saya mulai awal dari petani bonsai. Itu kan saya mulai tahun 2000 itu mulai suka dengan bonsai. Saya sering lihat di pameran-pameran bonsai, ataupun saya sering pada waktu itu kalau ke Juanda itu kan banyak sekali tanaman bonsai yang bagus-bagus. Akhirnya dari situ saya mulai suka bonsai, mengumpulkan bahan satu-satu. Tapi akhirnya dengan perjalanan waktu saya punya pemikiran, mengapa saya harus tidak membuat sendiri bonsai itu, nggak harus beli. Nah, makanya saya mulai tahun 2018 saya sudah menekuni di dunia bonsai, khususnya sebagai petani bahan bonsai yang ada di Sidoarjo. Pak, untuk awal menjadi seorang petani bonsai itu berapa bahan yang sudah dikumpulkan waktu itu Pak? Pada waktu itu ya paling hanya beberapa saja, nggak banyak. Paling hanya sekitar ada 10 pohon. Lalu dari pohon-pohon itu kita tanam kembali, kita bibit. Berapa jenis waktu itu Pak? Pada waktu itu kita hanya punya kurang lebih 3-4 jenis saja. Santigi, termasuk ini pohon kimeng, lalu serut juga, lalu pada waktu itu eprik, jenis ficus eprik. Pak, untuk perkembangan bonsai di Sidoarjo sendiri seperti apa sih Pak? Ya, alhamdulillah untuk perkembangannya saat ini, untuk hampir 3 atau 4 tahun ini, perkembangannya sangat pesat. Sangat pesat dalam artian apa? Penghobi atau orang yang suka bonsai itu banyak. Itu kenyataannya di komunitas kita itu hampir tiap hari atau tiap bulan itu banyak sekali anggota-anggota baru yang bergabung dengan komunitas kita yang ada di Sidoarjo. Pak, untuk harga bonsai sendiri yang paling murah sampai yang tinggi berapa Pak? Kisaran Pak? Kalau kita sih tergantung bahannya, tergantung keindahan bahan itu sendiri. Sementara saya sebagai petani itu kita menyediakan mulai dari bahan bibitan, mulai dari cangkok sampai yang hampir jadi. Itu kisaran mulai dari 100 ribuan sampai puluhan juta yang kita siapkan. Kedua, kita pemasarannya melalui medsos, Facebook atau apa, sehingga kita penjualannya sampai ke luar kota, bahkan ke luar pulau. Kita melayani seluruh Indonesia. Tapi saat ini kita belum bisa kirim ke luar negeri karena memang persyaratan pohon dari Indonesia ke luar negeri itu cukup sulit karantinanya. Ada nggak Pak bonsai andalan untuk Sidoarjo sendiri? Untuk bonsai Sidoarjo sesuai dengan visi misi kita yang ada di Jenggolo Bonsai Sidoarjo, itu kita budidaya santigi. Makanya di Sidoarjo itu sudah dikenal di Nusantara ini sebagai penghasil budidaya santigi yang terbesar di Indonesia. Pak, ada kendala Pak selama menjadi petani bonsai atau waktu masih menjadi pecinta bonsai seperti itu? Banyak sekali kendalanya. Jadi dalam perjalanan kita sebagai pebonsai atau petani bonsai banyak sekali, terutama pada waktu musim kemarau. Musim kemarau kita airnya berkurang dengan panas itu, sehingga kadang itu pohon kita ada yang rusak atau sampai mati. Mungkin kendala saat penjualan atau pengembangbiakan seperti apa? Kendalanya pada waktu petani itu biasanya kendalanya itu di satu lahan. Kalau kita
mau nanam tapi lahannya nggak ada, itu juga susah. Kedua, pada waktu kita nanam sering sekali banyak hama-hama yang menyerang tanaman bonsai kita. Itu kalau kita nggak sering merawat atau ngontrolnya, bisa juga akhirnya pohon kita itu atau banyak kita tanam itu mati. Pak, untuk per bulan sampai berapa Pak penjualan bonsai? Kita bicara omset, kita tidak bisa sih satu bulan ini harus laku berapa atau satu hari ini berapa. Cuma ya kalau kita memang terjun di dalam jual beli bonsai ya alhamdulillah lumayan. Kalau dalam satu bulan untuk rata-rata sih antara 5 sampai 10 juta ada. Dari berapa bonsai itu Pak penjualannya? 1-3 bonsai. Jadi kita selama ini yang banyak kita jual itu ke teman-teman pemula bonsai itu bibitan berupa hasil budidaya kita, cangkokan. Dari cangkokan jenis Vickers, cangkokan Lohanso, cangkokan bibitan Santibi, itu yang banyak. Kalau untuk yang sudah jadi biasanya kita kirim ke luar pulau, terutama daerah Pulau Dewata Bali. Itu kita sering kirim ke sana. Pak, harapan ke depan seperti apa Pak sebagai petani bonsai di Sidoarjo? Harapan ke depan saya ingin banyak sekali para pebonsai baru yang ada di Sidoarjo ini. Karena apa? Semakin besar petani atau penghobi bonsai yang ada di Sidoarjo, maka akan semakin berkembang dunia bonsai yang ada di Sidoarjo atau secara nasional. Jadi, makanya kita mengajak kepada teman-teman saudara, khususnya para anak muda, untuk belajar seni bonsai, belajar menanam tanaman bonsai.